Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dan juga dosen pembimbing dari mata kuliah Sosiologi Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar semester 4, yaitu Ibu Siska Elasta Putri MSI. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kita yang selanjutnya, yaitu fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota kelompok 5 sendiri yaitu Ana Anissa Nurfahana, NIM-nya 1930202003, dan juga rekan Ana Anissa Salsabila dengan NIM 1930202006. Sebelum kami mulai, alangkah lebih baiknya kita like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini bisa terus memberikan pembelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya dalam bidang sosiologi. Baiklah, kita masuk kepada fungsi hukum yang pertama, yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan, pemberian ganti rugi, dan lain sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana social control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat. Maksudnya, hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat atau sanksi dari penyimpangan itu. Misalnya, menentukan larangan-larangan tadi dengan maksud agar warga masyarakat tidak berperilaku yang dilarang oleh hukum, ataupun bagi yang terlanjur melakukannya akan sadar dengan adanya penerapan sanksi hukum tadi. Menurut Roni Hantijo Sumitro, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi. Dapat menyimpulkan bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau pengontrol sosial. Namun, hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, kita masuk kepada hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial atau mengubah masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai tujuan pembangunan bangsa. Sudjarno Sukanto merupakan pelopor perubahan, yaitu dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh. Pelopor perubahan tersebut meliputi para pejabat, aparat hukum, intelektual, politisi, ulama, dan lain sebagainya. Social engineering atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial dimaksudkan agar hukum dijadikan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat ke suatu tujuan yang lebih baik. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial atau sarana mengubah masyarakat adalah suatu fungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan kehidupan sosial masyarakat ke arah kemajuan. Hukum dalam fungsinya melakukan rekayasa sosial adalah untuk menimbulkan kondisi tertentu yang mengarah kepada pencapaian tujuan hukum, bahkan sekaligus dapat mengendalikan kehidupan sosial masyarakat yang direncanakan sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Baiklah, itu fungsi hukum, dua fungsi hukum pertama yang Anissa sampaikan. Selanjutnya ada lagi dua fungsi hukum, yaitu hukum sebagai sarana pengintegrasian dan juga hukum sebagai sarana pembaruan
dan Pembangunan akan dipresentasikan oleh rekan Anissa, yaitu Anissa Salsabila. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai sarana pengintegrasian. Hukum sebagai integrator berbagai kepentingan dapat menjalankan fungsinya sebagai alat yang dapat mempersatukan dua kepentingan atau lebih, baik sebelum terjadi konflik maupun setelah terjadi konflik. Namun hendaknya diingat bahwa dalam menyelesaikan konflik di antara anggota masyarakat, hukum hanya merupakan salah satu sarana pengintegrasian, sebab masih ada alat integrasi lainnya, seperti kaidah agama, kaidah moral, dan boleh jadi nilai-nilai kekeluargaan. Salah satu pakar yang memiliki teori tentang fungsi hukum ini adalah Harise Bredemir yang memandang a law as an integrative mechanism. Ia membangun analisis tentang fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasian. Inti dari konsep Bredemir ini melihat sistem hukum sebagai suatu mekanisme integratif yang menyumbangkan koordinasi pada masyarakat berupa keluaran-keluaran pada sektor-sektor lain dalam masyarakat dengan memperoleh masukan-masukan. Selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, mengingat fungsi sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat atau law as a tool of social engineering atau sarana pembangunan. Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat atau pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan.